Ya, itulah dia tadi kita udah melihat macam-macam serai. Tapi Dokter Vito, kalau saya ya, yang paling sering ditemukan itu adalah serai dapur. Nah, katanya ini banyak banget khasiatnya. Bener kan, Dokter Dian? Betul sekali, Dokter Anissa. Oke. Betul sekali. Ini memang katanya kadang-kadang orang cuma lihat karena buat ngaduk teh doang. Oke, langsung fakta atau mitos. Ini ramuan berbahan dasar serai dapat meringankan pegal linu. Ini fakta atau mitos? Ya, semuanya itu adalah fakta, Dokter. Fakta. Iya. Fakta. Nah, bagaimana, Dok? Jadi, serai sendiri itu memang terkenal ya, sudah sejak lama baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi istilahnya kalau kita kenal dengan lemongrass. Jadi tadi sudah sempat kita lihat bahwa serai ada dua, dan serai yang kita pakai hari ini untuk ramuan minuman ini adalah kebetulan serai dapur. Atau kita kenal dengan Sipobogon citratus. Jadi yang jenis satunya adalah serai wangi. Serai wangi tadi banyak digunakan untuk industri, biasanya untuk aromaterapi, kemudian untuk essential oil ya, untuk campuran-campuran dari kosmetik dan sebagainya, atau untuk repellent juga untuk anti nyamuk biasanya. Nah, sekarang ini untuk yang serai dapur ini banyak kita temukan ya, biasanya ditanam di pekarangan juga. Ini digunakan untuk campuran dari masakan. Oke. Ya. Dok, ini dok, kira-kira yang mana dok, yang cara membuatnya gimana? Coba ini serai apa? Yang ini yang kita gunakan sekarang adalah serai dapur. Ini serai dapur. Yang tadinya sudah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama kita gunakan adalah ramuan yang pertama, kita pakai serai, kemudian ada jahe, kemudian ada kencur ya. Ini kita kencur. Campur ya. Ya, kita pakai ya Coba ukurannya. kita lihat gimana cara Kita mulai ya, Dok. Oke, siap. Nah. Untuk yang pertama, untuk ramuan anti nyeri atau linu ini kita ambil serai 2 batang. Jadi serai dapur kita ambil 2 batang, kita cuci bersih, kemudian kita iris-iris ya, boleh sampai kecil. Ini panasin dulu berarti ya? Iya, Udah dipanaskan Bentar dulu dipanaskan ya. Oke. Kemudian kita masukkan. Kompor nyala udah. Ya, oke, sudah. Kemudian jahe dan kencur juga kita masukkan. Ini ya. potongan serainya kan ya tadi ya? Iya, betul sekali. Ini udah Ini dipotong-potong potongan tadi. serainya. Kemudian jahe ini sebelum kita masak, kita cuci bersih, kita bakar, kemudian kita memarkan. Dibakar ya? Iya, Dibakar dibakar ya, Dok? fungsinya adalah untuk mengeluarkan minyak atsirinya supaya lebih tajam. Jadi ginger roll-nya dia Berapa lebih lama sih dok dibakar dok? dibakar biasanya 2-3 menit cukup. 3 menit cukup ya. Sampai aromanya biasanya keluar, Dokter Vito. Oh, jadi dia geprek keluar. dulu baru dibakar atau dibakar? Dibakar dulu baru digeprek. Oh, bakar dulu baru geprek. Kemudian ini Ini diminumnya kencur. sehari berapa kali, Dok? Kalau untuk ramuan yang untuk linu ini 2 kali maksimal. Karena dosis bonggol untuk maintenance itu biasanya 2 kali 2 batang untuk serainya. Jadi untuk satu resep tadi kan ada 2 batang serai. Ya, jadi maksimal 2 gelas. Dok. Ini airnya tadi 400 ml ya? Dok? Iya, 400 ml airnya. Oke. Oke. Dok, kalau misalkan nih ada orang yang mungkin mau minum sehari-hari untuk misalkan ya setiap sarapan pagi atau tiap sore-sore, walaupun dia nggak sakit, boleh-boleh aja kan? Sebenarnya boleh, asalkan orang itu tidak kontraindikasi. Jadi sebenarnya serai pun walaupun dia termasuk bumbu dapur yang memang relatif aman digunakan, kita harus tetap memperhatikan. Ada orang-orang yang sensitif terhadap komponen serai. Contohnya kalau dia pakai minyak atsiri serai ada atau lemongrass, dia gosokkan ke kulit, cenderung keluar merah atau alergi. Nah, itu juga hati-hati ketika mengkonsumsi, dikhawatirkan juga alergi. Kemudian yang kedua pada ibu hamil. Jadi ada sebuah penelitian juga bahwa serai ini sendiri meningkatkan sirkulasi darah pada menstruasi. Jadi dikhawatirkan kalau digunakan pada ibu hamil, khawatirnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti abortus dan sebagainya, atau bahkan khawatir ada perdarahan yang tidak diinginkan. Oke, nah Dok, ini kira-kira orang-orang yang menderita penyakit apa saja yang tidak boleh konsumsi serai? Yang tadi, satu alergi terhadap komponen serai, kemudian yang kedua adalah ibu hamil. Oke. Ya. Nah, kalau anak-anak boleh nggak, Dok, dikonsumsi? Boleh, sebaiknya kalau menggunakan jamu jenis ini sebaiknya di atas 12 tahun lebih aman. Oke. Ya, Nah, ini- Dok, ini berapa lama nih kita rebusnya? 15 menit dengan api kecil sampai dengan airnya menjadi 1 gelas. Oh. Tadi kan 2 gelas, 400 ml sampai dengan menjadi 1 gelas. Jadi Oh. namanya infusa tekniknya ini. Oke, baik pemirsa semua, ini sambil menunggu nih airnya mendidih dan kita bisa melihat hasilnya. Jangan kemana-mana, kita lihat dulu tayangan satu ini, tetap di Hidup Sehat. Ya, pemirsa Hidup Sehat, ini tadinya akhirnya sudah berhasil kita rebus ya. Dan ini hasilnya,
kita sekarang tunjukkan bagaimana caranya supaya ini siap saji ya, dokter. Iya, siap. Nah, ini ini adalah kita hasil rebusan tadi ya dok ya, yang tadi kita rebus, yang isinya adalah serai, jahe, dan kencur. Ini kita saring, kemudian siap dikonsumsi. Boleh untuk pemanisnya ditambahkan madu atau gula aren. Oke, Iya. ini berfungsi untuk sebagai penghilang rasa sakit ya Iya, dokter ya? membantu menghilangkan ngilu-ngilu atau Pegal-linu. linu. Iya. Ini pertanyaan iseng dari netizen ya biasanya ya. Ini di dalam ini kan ada berkas-berkasnya habis bekas serehnya. Ini boleh dimakan nggak sih gitu? Atau direbus lagi gitu Iya, dok? direbus ulang, kan ya. mau hemat-hemat kan. Menghemat. Sebaiknya tidak lebih dari 1 hari dan disimpan di kulkas. Oh, Sebaiknya. oke. Jadi Iya. masih bisa ya. Masih bisa, iya. Oke, nah baik dok, ini fakta mitos selanjutnya. Menurunkan kolesterol dapat dibantu dengan konsumsi ramuan alami serai. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Nah bagaimana dok kira-kira cara pembuatannya? Ya, betul sekali Dokter Anissa. Jadi untuk ramuan yang berikut ini sebenarnya secara empiris pun sudah pernah dibuktikan dan sudah lama dipakai oleh masyarakat. Oke. Kalau kita kenal jamu sale manis, jadi serai, lemon, dan kayu manis. Oke. Ya, terus. kita ambil untuk ramuan yang berikut ini adalah 4 batang serai, dicuci bersih, kemudian kita iris-iris, kemudian kita masukkan ke air yang dididihkan. Nah Ya. ini serehnya ini tadi kan bedanya tadi ada bagian pangkalnya, ini bagian batangnya semua ya berarti ya? Ya, batang sama pangkal boleh dipakai pangkal dok, juga boleh semuanya dipakai? bisa, Oh. ya. Baik. Kemudian berikutnya kita masukkan kayu manis 2 jari, ya. Nah ini kita didihkan, kita tutup. Jadi untuk memasak dari ramuan ini sebaiknya kita tutup supaya minyak atsirinya tidak keluar. Jadi di dalam serai ini yang manfaatnya banyak itu adalah salah satunya di minyak atsiri. Di situ ada citral, ada myrcen dan sebagainya. Dia termasuk di dalamnya menjadi antibakteri. Ada uji di situ menjadi antibakteri, antifungi dan sebagainya. Dan di samping di dalamnya juga mengandung flavonoid yang memang kita kenal sebagai antioksidan yang sangat tinggi sekali. Wow, anti flavonoid itu flavonoid. anti penuaan atau awet muda Awet ya? muda, anti-aging, ya. Kemudian juga ada taninnya juga. Nah, ini semua kita ada di serai ini dan jika diolah secara optimal dan benar dapat dimanfaatkan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh. Salah Oke. satunya kolesterol tadi membantu menurunkan. Tapi dok, kalau misalnya untuk kolesterol, kira-kira konsumsinya berapa kali sehari dok? Kalau untuk kolesterol ini karena dia sudah memakai 4 batang serai tadi ya, cukup sekali. Jadi 1 kali 1 gelas. Jadi tadi kan 400 ml ya Dokter Anissa, Dokter Vito. Jadi ini kita jadikan sampai 2 gelas. Oke. Maaf 1 gelas. Jadi dari 400 menjadi 200 ml. Ya. Nah ini ada Nah. orang yang mungkin minumnya ketika lagi makan makanan yang berlemak saja. Betul. Atau mungkin dia tiap hari aja minumnya, aman nggak sih gitu kan? Ada kayu manisnya loh, kan kayu manis biasanya kadang-kadang nggak boleh kan minum tiap hari gitu katanya. Sebenarnya gini dok, jadi untuk maintenance sebaiknya selama dia tidak melebihi dosis yang dianjurkan itu tidak apa-apa. Karena bahan-bahan yang kita pakai hari ini adalah semua bahan-bahan dapur yang range keamanannya tinggi. Dan uji toksisitasnya juga sudah jelas bahwa itu sangat aman gitu ya. Oke. Termasuk kayu manis manisnya, ini ya. sebenarnya ya sinamaldehidnya sangat bagus sekali, poten sekali sebagai antioksidan juga dan bisa menurunkan kolesterol juga. Jadi sinergis kerjanya. Gitu. Nah dok, apakah sama seperti yang tadi orang-orang yang tidak boleh konsumsi ramuan ini adalah ibu hamil dan juga orang yang alergi serai? Ya, sama, hampir sama. Dan juga kalau biasanya untuk membantu menurunkan kolesterol, dia biasanya memakai obat ya, obat yang dari dokter biasanya. Ini sebaiknya diminumnya berjarak 2-3 jam dengan obat konvensional. Jadi Oke. tidak bersamaan. Gitu Ya. ya. Jadi kira-kira kalau kita panaskan, apakah suhu sedang tunggu sampai ini atau langsung tinggi aja apinya? Apinya awal boleh sedang, Ya. kemudian setelah dia mendidih dikecilkan dok. Jadi Oh. api kecil sampai dengan 15 menit, kemudian dia akan menjadi separohnya kan dari 400 ml menjadi 200 ml dan itu nanti yang terakhir 15 menit Ya. itu yang 200 ml tadi. Baiklah, oke ya. Nah dok, 15 menit kan ramai ya, jadi Iya. kita anggap aja ini udah mendidih gitu Sudah, dok. Nah iya. ini berarti kita saring ya dok ya? Ya, kita tambahkan perasan air jeruk lemon. Nah ini, oke. kalau ibu-ibu yang kritis suka nanya nih, lemonnya apakah tambahkan langsung ketika api mendidih atau nanti setelah sudah dituangkan di gelas? Jadi ini kita saring dulu Dokter Vito Ya. ke gelas, kemudian baru kita tambahkan perasan air lemonnya. Oke, ya. Ya, jadi kenapa lemon tidak boleh direbus? Karena lemon sendiri mengandung vitamin C dan antioksidan. Kalau dia direbus dengan suhu tinggi dia rusak. Oh. Padahal harapan kita salah satunya menggunakan air perasan lemon tadi adalah untuk bekerja sinergis dengan ramuan ini. Vitamin C-nya juga tetap utuh dan bisa dimanfaatkan untuk menurunkan kolesterol juga. Oke, Oke. baik. Tidak Nah rusak. dok, tadi kan kalau ramuan untuk pegalinu itu kan dikonsumsi setelah makan ya dokter Iya. ya. Ini berarti sama dok, setelah Sama. makan? Boleh, ini setelah makan juga bisa.
Tapi sebenarnya gini, kalau tadi ramuan yang pertama ada jahe ya. Ya. Jahe itu kan dikhawatirkan kalau pada perut kosong menimbulkan tukak lambung. Jadi makanya dikonsumsinya setelah makan. Kalau yang ramuan yang ini, kalau misalnya dia tidak pakai lemon, kan opsional ya, lemon itu bisa ada yang suka atau tidak. Nah, ini kalau misalnya tidak pakai lemon, sebenarnya bisa dikonsumsi sebelum makan. Oke. Karena sebenarnya serai sendiri itu bermanfaat untuk mengatasi tukak lambung. Asik. Iya. Coba kita peras dulu, coba Mali dokter, kita peras ya dok. Oke. Nah, ini Ya. apakah mungkin kita perlu masukkan kulkas dulu biar dingin kan? Ada juga yang begitu ya kadang-kadang ya. Boleh. Supaya tidak terburu panas, ini masih mendidih kan soalnya ya. Iya. Nah, Dikonsumsinya boleh dalam kondisi hangat atau dingin. ya. Tapi kalaupun dimasukkan kulkas, ya sebaiknya juga ditempatkan di wadah tertutup supaya tidak terkontaminasi dengan barang lain di kulkas. Ya. Dan juga yang sebaiknya juga tidak lebih dari 1 hari. Ya. Oh. Oke, dokter Nisa mau dimadu nggak? Atau maksudnya mau dipakein madu? Maksudnya gitu. Boleh Ya. pakai madu, Dok? Boleh madu secukupnya saja. Ya. Jadi kita campurkan madunya sesaat sebelum mengkonsumsi. Ya. Oke, nah dokter, nah selanjutnya nih ada tips nggak untuk mengenai ramuan alami serai ini untuk pemirsa di rumah agar khasiatnya dapat dinikmati? Oke, terima kasih. Jadi untuk serai ini sendiri sebenarnya sudah tersedia di dapur kita masing-masing. Pilihlah serai yang segar. Jadi tidak busuk dan sebaiknya juga tidak kering. Kalaupun dikeringkan, pakailah pengeringan yang memang sudah standarisasi. Jadi misalnya oven atau pemanasan suhu rendah yang sudah diajarkan pasca panen seperti apa tuh ada ya dok. Tapi kalau tidak, gunakan serai segar. Kemudian juga yang berikutnya, ketika kita memasak herbal ini harus jeli banget karena wadahnya harus tepat, menggunakan kaca atau stainless. Kemudian juga bahan-bahan yang lain pun yang diiringi, yang menjadi pengiring dari serai ini juga harus segar, tidak boleh busuk. Dan yang terpenting lagi, serai ini sebenarnya manfaatnya banyak banget. Ada antioksidan, ada antiinflamasi, ada antibakteri dan sebagainya. Dan yang paling happening itu banyak sekarang digunakan untuk obat kumur. Jadi bisa kita ambil 2 batang serai, kira-kira beratnya 40 gram. Ya. Ini kita cuci bersih, kita Ya. iris-iris, kita Ya. rebus. Kemudian kita rebus dengan 2 gelas air sampai menjadi 1 gelas. Baik. Nah ini kita Ya. gunakan untuk obat kumur. Ya. Karena dia menghambat Streptococcus mutan. Baik, Oke, good. Kalau gitu ya. baik. Terima kasih dokter atas informasinya. Terima kasih.